Bantuan PIP nominasi akan segera dicairkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gue Rahman. Di video kali ini kembali saya memberikan informasi terkait penyaluran bantuan PIP, khususnya PIP nominasi. Tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang baru bergabung maupun yang sudah sering bergabung di channel gua Rahman tetapi belum sempat klik tombol subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi pada saat saya update informasi di channel ini. Dan jangan lupa klik tombol like, komen jika ada pertanyaan terkait pembahasan kita pada video kali ini. Baik teman-teman, siapa nih yang penasaran terkait adanya pencairan bantuan PIP nominasi? Jadi teman-teman, informasi ini merupakan informasi terupdate yang baru saja disampaikan oleh Ketua Pelaksana Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Jadi teman-teman yang penasaran jangan lupa nonton sampai selesai. Tapi sebelumnya saya mau absen dulu nih teman-teman yang nonton video ini dari mana saja, silahkan tulis asal daerahnya di kolom komentar. Baik, kita langsung lanjut ke pembahasannya. Baik teman-teman, kita lanjut ya ke pembahasannya terkait segeranya dilaksanakan pencairan atau penerbitan nama-nama penerima PIP nominasi tahun 2025. Tapi sedikit pengantar, teman-teman harus tahu dulu nih, apa sih itu PIP nominasi? Jadi teman-teman perlu ketahui, PIP nominasi adalah penerima PIP yang belum memiliki rekening aktif. Jadi siapa nih teman-teman yang termasuk penerima PIP tetapi belum memiliki rekening aktif? Tetapi teman-teman perlu ketahui, tidak menutup kemungkinan penerima-penerima yang memiliki rekening aktif sebelumnya juga bisa masuk PIP nominasi ketika ada perubahan data, sehingga teman-teman rekeningnya juga ikut berubah. Jadi jangan lupa nonton sampai selesai untuk mengetahui informasi di video ini, karena di video kali ini saya akan memberikan berapa sih jumlah peserta yang akan cair nih, yang akan segera cair, yang masuk PIP nominasi. Nanti kita akan spill setiap jenjang baik untuk SD, SMP, SMA, SMK. Jadi jangan lupa nonton sampai selesai teman-teman. Tapi sebelumnya, untuk mengawali video ini juga berkaitan dengan pembahasan kita pada video kali ini, sekaligus cara mengecek ketika teman-teman nanti termasuk sebagai penerima PIP nominasi. Jadi teman-teman jangan lupa kunjungi laman pip.kemdikdasman.go.id, kemudian teman-teman langsung fokus ke cari penerima PIP. Nah, di bagian sini teman-teman sisa memasukkan NISN, kemudian NIK dan hasil perhitungannya, kemudian langsung klik cek penerima PIP. Baik, saya akan langsung mengecek salah satu siswa agar ini bisa menjadi contoh, dan nanti saya akan juga memberikan penjelasan bahwa seperti ini tandanya ketika teman-teman termasuk sebagai penerima PIP nominasi tahun 2025, serta apa yang harus teman-teman lakukan ketika nantinya teman-teman termasuk sebagai penerima PIP nominasi. Baik, saya masukkan NISN dulu, NIK dan hasil perhitungannya, dan langsung cek penerima PIP-nya. Ini sudah saya lakukan pengecekan teman-teman dengan memasukkan NISN, NIK dan hasil perhitungan, kemudian cek penerima PIP, muncul hasil pencarian seperti ini. Jadi bisa dilihat teman-teman di sini tanggal pencariannya, bisa dilihat ya, di sini ada source pada tanggal 15 April 2025 pukul 18.54. Jadi teman-teman ketika videonya tayang beberapa jam ke depan, mohon maaf ya karena kendala jaringan di daerah saya. Jadi teman-teman perlu diketahui, di sini saya akan menjelaskan ya tanda ketika teman-teman masuk sebagai penerima nominasi. Jadi tanda pertama teman-teman adalah tanda adanya data teman-teman di bagian nominasi seperti ini. Tanda kedua, perhatikan tahunnya. Nah, di sini pastinya kan terganti menjadi tahun 2025. Ini masih tahun 2024 karena belum diupdate. Informasi yang disampaikan oleh Ketua Pelaksana Program Indonesia Pintar menyatakan bahwa hari ini tepatnya tanggal 15 April data penerima PIP nominasi baru disampaikan ke bank penyalur baik BSI, BNI, BRI
untuk teman-teman melakukan aktivasi rekening. Jadi teman-teman, tanda pertama yang harus teman-teman perhatikan ketika melakukan pengecekan, jangan lupa cek di sini statusnya tahun 2025. Nah, teman-teman yang mungkin melakukan pengecekan setelah saya terangkan di video ini, jangan lupa tulis di kolom komentar ya, tahun berapa nominasi teman-teman di sini muncul setelah melakukan pengecekan. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Yang kedua, apa yang harus teman-teman lakukan? Yang harus teman-teman lakukan berikutnya ketika teman-teman terdaftar sebagai penerima PIP nominasi 2025, yaitu melakukan aktivasi rekening. Nah, aktivasi rekening bisa dilakukan dua cara. Ada secara langsung, ada melalui kuasa. Secara langsung yaitu penerima PIP atau orang tua ataupun wali langsung ke bank penyalur. Ketika melalui kuasa, di sini penerima PIP atau orang tua atau walinya menunjuk salah satu keluarga atau pihak sekolah yang membawa atau yang melakukan aktivasi rekening ke bank penyalur. Seperti itu teman-teman bedanya. Baik, nanti kita akan juga spill nih syarat-syarat untuk melakukan aktivasi rekening. Tetapi saya mau perlihatkan dulu terkait jumlah penerima PIP nominasi yang akan segera muncul nama-nama penerimanya. Ini dia teman-teman data nasional SK nominasi PIP tahun 2025 peserta didik untuk kelas akhir. Jadi perlu diingat ya, untuk kelas akhir. Nah, kita lihat dulu nih per jenjangnya. Untuk jenjang SD sendiri disalurkan kepada 12.902 peserta didik. Kemudian SMP sebanyak 21.385. Lanjut jenjang SMA 17.310 peserta didik. Kemudian SMK 11.822 peserta didik, sehingga total penerima yang akan segera melakukan aktivasi rekening sebanyak 63.419 peserta didik. Dan perlu diketahui teman-teman, kapan sih mulai aktivasi dan kapan batas akhirnya, di sini kita akan bahas. Tapi sebelumnya teman-teman perlu ketahui sumber data dari penerima PIP nominasi yang khusus kelas akhir ini. Jadi perlu diketahui di sini sumber datanya, data peserta didik di Dapodik dari cut off tanggal 10 Februari 2025 dengan kriteria yaitu kelas 6 SD, kelas 9 untuk SMP, dan kelas 12 untuk SMA maupun SMK. Kemudian dinyatakan layak PIP. Berikutnya lengkap, valid, dan logis. Lengkap, valid, dan logis ini seperti apa? Nanti kita juga akan perlihatkan, tetapi kita fokus dulu ke informasi yang ini teman-teman ya. Nah, berikutnya yaitu tercatat sebagai penerima PIP tahun 2024 yang belum melakukan aktivasi rekening. Artinya belum punya atau belum pegang buku tabungan. Kemudian tercatat sebagai penerima PIP tahun 2024 yang bersumber dari DTKS dan P3KE. Jadi ini teman-teman yang diutamakan untuk yang 63.000 ini. Berikutnya untuk masa aktivasi teman-teman akan diberikan 1 bulan, bisa dilihat ya. Jadi yang saya paparkan atau tampilkan ini teman-teman, ini informasi langsung dari Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Oke. Nah, teman-teman, aktivasinya mulai itu tanggal 1 sampai 31 Mei. Kenapa? Karena batas penyaluran untuk teman-teman 63.000 orang ini batasnya itu sampai bulan 6, teman-teman. Jadi, ketika teman-teman tidak aktivasi sampai 31 Mei, sudah bisa dipastikan teman-teman tidak akan cair karena pencairan khusus teman-teman yang aktivasi ini akan dicairkan bulan 6. Jadi perlu dicatat ya, segera lakukan aktivasi ketika teman-teman terdaftar sebagai penerima PIP nominasi. Baik, kita langsung ya terkait syarat setiap bank, baik Bank BRI, BNI ataupun BSI untuk melakukan aktivasi rekening. Tapi sebelumnya saya bahas sedikit ini terkait data yang lengkap, valid, dan logis. Jadi ini tadi sudah diberikan bahwa yang akan cair adalah mereka yang lengkap, valid, dan logis. Di sini sudah dikatakan bahwa lengkap artinya di sini keterisian datanya semua ini teman-teman benar. Oke. Kemudian contoh yang valid yaitu valid dari segi NIK seperti ini. Kemudian contoh data yang tidak logis itu
seperti ini. Jadi teman-teman ya, ketika datanya seperti ini maka sudah bisa dipastikan tidak masuk sebagai penetapan penerima PIP nominasi. Baik, kita lanjut ya terkait syarat-syarat atau apa langkah berikutnya ketika teman-teman terdaftar sebagai penerima PIP nominasi. Ini dia teman-teman persyaratan aktivasi rekening. Jadi tadi sudah saya sampaikan ada dua tipe aktivasi rekening, ada yang langsung maupun ada yang melalui kuasa. Jadi di sini bisa teman-teman lihat ya persyaratannya. Yang pertama, ketika teman-teman akan melakukan aktivasi secara langsung baik untuk BRI, BNI maupun BSI. Nah, untuk pendidikan dasar atau SD dan SMP yang belum ber-KTP perlu menyiapkan berkas seperti KTP, fotokopi KTP orang tua atau wali, kemudian kartu keluarga. Berikutnya untuk teman-teman yang memiliki KTP bisa melampirkan fotokopi KTP-nya. Kemudian untuk SMA atau pendidikan dasar menengah ke atas, SMK juga itu hanya perlu menyiapkan kartu keluarga, kemudian fotokopi KTP, karena rata-rata untuk jenjang SMA, SMK itu sudah memiliki KTP, silahkan disediakan. Dan teman-teman yang belum memiliki KTP bisa menyiapkan kartu keluarga saja seperti ini ya. Oke, dan teman-teman yang mungkin akan melakukan kuasa ini cukup lumayan teman-teman persyaratan yang harus disediakan. Bisa mungkin teman-teman lakukan screenshot ya ketika ingin mengetahui lebih detail terkait persyaratan aktivasi rekening. Tetapi teman-teman ini baru persyaratan secara umum. Setiap banknya juga itu memiliki persyaratan-persyaratan tersendiri. Mari kita lihat persyaratannya. Nah, kita pertama lihat dari Bank BRI. Jadi aktivasi rekening dan penarikan dana PIP tahun 2025, khusus aktivasi rekening juga seperti biasa terbagi dua, ada aktivasi secara individu maupun kuasa. Tapi teman-teman rata-rata sekarang itu melakukan secara individu ya. Nah, individu ini lagi terbagi tiga, ada yang bisa siswa yang sudah memiliki KTP datang langsung ke bank, ada siswa dibantu atau ditemani orang tua, ada siswa ditemani oleh orang tua dan gurunya. Seperti itu ya, ini persyaratan dari Bank BRI. Jadi teman-teman juga bisa langsung screenshot ya atau pause videonya untuk melihat persyaratan dari Bank BRI, karena ini untuk untuk SD dan SMP. Lanjut untuk BNI. Ini dia persyaratan aktivasi perseorangan dan oleh penerima kuasa PIP. Jadi teman-teman ini kita fokus ke sini untuk aktivasi perseorangan. Bisa dilihat mengisi formulir, kemudian membawa asli dan fotokopi identitas diri, kemudian surat keterangan kepala sekolah. Berikutnya siswa tidak perlu pendamping orang tua. Jadi ini untuk BNI ya. Kenapa? Karena BNI itu sudah dewasa atau sudah memiliki KTP untuk SMA dan SMK. Ketika memiliki kuasa, ini teman-teman persyaratannya. Oke, kita lanjut ke Bank BSI. Ini dia aktivasi rekening di Bank BSI, juga terbagi dua, ada secara langsung maupun melalui kuasa. Nah, yang pertama teman-teman asli atau surat keterangan aktivasi rekening dari satuan pendidikan. Kemudian yang sudah ber-KTP bisa melampirkan fotokopi KTP, yang belum memiliki KTP juga bisa dibaca di sini teman-teman ya, persyaratan yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu formulir pembukaan rekening atau aktivasi rekening yang ditandatangani oleh peserta didik, orang tua atau wali penerima PIP asli. Jadi ini disediakan oleh bank penyalur. Nah, ini dia teman-teman 3 persyaratan yang perlu diketahui bagi teman-teman penerima PIP nominasi tahun 2025, khususnya kelas akhir. Karena saat ini baru kelas akhir yang baru muncul total penerimanya. Jadi teman-teman untuk saat ini belum ada dicek PIP, tetapi hari ini baru akan diupdate sesegera mungkin oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Itu dia informasi di video ini terkait adanya penyaluran bantuan PIP nominasi untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Semoga informasinya bermanfaat. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai selesai. Tapi teman-teman yang ada pertanyaan langsung saja tulis di kolom komentar. Namun jangan lupa subscribe dulu agar notifikasi komentar teman-teman muncul di dashboard Gua Rahman. Dan jangan lupa klik tombol like, share informasi ini agar semakin banyak teman-teman yang mengetahui
mengetahui informasinya. Sampai jumpa di video yang lainnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.